Ya baik, hadirin yang berbahagia, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan juga menyambut bulan suci Ramadan, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Namun beliau tidak hanya sekedar Ustadz, Kak Bijak, beliau juga merupakan guru besar fisika teori pada Institut Teknologi 10 November. Hadirin, kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Agus Purwanto, MSI, MSc, DSc. Kepada Profesor Agus Purwanto, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Rektor aktif yang saya hormati beserta jajaran pimpinan Universitas Terbuka, Bapak Rektor yang telah tidak aktif, jadi sengaja saya panggil yang aktif juga. Karena kalau mau nyebut deputi apa kepanjangannya saya lupa. Para alumni dan khusus Ketua Alumni Universitas Terbuka, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko, Bapak asli Kertosono nggih. Setidaknya masjid besarnya ada di Kertosono. Kalau saya keluar tol Kertosono itu langsung ada masjid besar tulisan Masjid H. Muldoko. Nah, itu. Semoga menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir. Pada mahasiswa, seluruh mahasiswa baik yang hadir di sini maupun yang hadir via Zoom di seluruh tanah air dan juga di luar negeri. Alhamdulillah, berdasar cerita saya ini narasumber bemper. Setelah semua narasumber dihubungi nggak berkenan, jadilah saya, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hikmah Isra Mi'raj dan juga Tarhib Ramadan. Seperti yang tadi dijelaskan, latar belakang saya adalah fisika. Saya dari Institut Teknologi 10 November dan juga pendiri pesantren Sains. Sebentar, ini gimana nih? Ada mic yang bisa ini enggak? Supaya saya bisa sambil jalan ke sana, supaya dekat dengan laptop, supaya saya bisa leluasa menggerakkan PowerPoint-nya. Karena PowerPoint-nya sangat indah, jadi
sangat sayang kalau kemudian tidak menikmati tayangan yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf saya tak sambil mendekati laptop yang ada. Ibu bapak, Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa yang menguji keimanan para sahabat pada saat itu, dan yang langsung lulus itu adalah sahabat Abu Bakar. Dan karena itu kemudian diberi gelar As-Shadiq, orang yang senantiasa membenarkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj sebagai sebuah perjalanan. Itu sebenarnya adalah perjalanan apa, bagaimana, dan kemana, Sidratul Muntaha itu di mana, dan mengapa malam tidak siang hari, begitu, dan berapa lama, dan kemudian memberi pesan apa. Nah, dan tanda-tandanya apa? Tadi saya sengaja di dalam mukadimah tidak membaca surat Al-Isra karena sudah dibacakan oleh Qori. Bacaan saya tentu juga jauh lebih tidak gitu, jadi nanti kelihatan ya, karena sebelumnya udah dibaca sangat indah, kemudian saya baca ulang nggak karuan. Nah, ini akan menurunkan kredibilitas saya, begitu ya. Makanya kemudian saya baca ayat yang kedua, ayat yang tentang siamnya. Nah, jadi sebagai sebuah perjalanan, itu adalah perjalanan apa, begitu? Sebentar, ya. Sebenarnya kalau terkait dengan Mi'rajnya sendiri, ya, itu ada di surah An-Najm. Jadi kalau yang Al-Isra tadi itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram. Jadi sebentar. Jadi dari masjid sini ke Al-Aqsa. Nah, kemudian dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ada di surah An-Najm, begitu ya. Nah, jadi ini adalah Masjidil Haramnya. Kemudian ke Al-Aqsa, jadi ini adalah perjalanan vertikal, ya, jaraknya sekitar 1250 km, dilakukan dalam potongan penggalan malam, dan kemudian dilanjutkan ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke Al-Haram. Itu ringkasan perjalanannya, ya, ringkasan perjalanannya. Tapi mari kita pahami lebih lanjut sebenarnya perjalanan yang seperti apa. Nah, karena perjalanan malam, jadi perjalanan, anggap saja ini adalah wisata ruang angkasa di waktu malam. Dan sekali lagi pertanyaannya, mengapa kok harus malam? Ini pertanyaan yang penting, ya. Nah, kemudian Rasulullah itu Isra dan menaiki kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq itu berasal dari kata al-barq. Al-barq itu artinya kilat, ya, atau cahaya. Jadi di sini disebutkan wa minhul baraq dabbatun raqibaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi. Jadi itu adalah kendaraan. Dan dalam Mi'raj di langit 1 sampai 7 Rasulullah di dalam hadis itu disebutkan bertemu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Nah, ini adalah riwayat yang sudah sangat populer, dan mari sekarang kita pahami lebih lanjut. Nah, karena penjelasannya berdasarkan sains, maka Ibu Bapak, begitu kita berbicara sains, ada hal-hal yang harus kita ketahui. Karena seringkali kita mengatasnamakan sains, tetapi kita menggunakan sains yang tidak valid. Jadi banyak orang menjelaskan kecepatan al-barq itu melebihi kecepatan cahaya. Itu berarti sudah tidak ilmiah. Jadi kalau kita menjelaskan secara ilmiah, maka kecepatan tertinggi di alam semesta itu adalah 300.000 km per detik. Atau 300 juta meter per detik. Nah, itu seperti apa nanti akan kita lihat bersama-sama. Jadi itu yang pertama harus kita beri catatan.
Jadi laju cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Nah, ilustrasinya jarak bumi bulan itu sekitar 385.000 km. Jadi cahaya itu hanya akan menempuh waktu 1/4 detik. Jadi kalau saya nyalakan ini ke atas sana, maka dalam waktu 1/4 detik itu akan nyampe ke bulan. Padahal kalau kita menggunakan pesawat komersial yang kecepatannya sekitar 1000 km per jam, kita butuh 385 jam atau setara dengan 16 hari. Jadi itu perbandingan kecepatan cahaya dan kecepatan komersial. Jadi kalau untuk ke bulan perlu waktu 16 hari pesawat komersial, cahaya itu hanya butuh 1 detik. Ya, ini supaya kita punya imajinasi tentang kecepatan cahaya. Karena ini kita butuhkan untuk menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj secara ilmiah. Begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang akan kita gunakan ke depan, begitu. Nah, sekali lagi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan 2 tahap. Yang pertama dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dilanjutkan perjalanan vertikal ke Sidratul Muntaha di langit lapis ke-7. Ya. Nah, kita anggap, jadi kita buat asumsi perjalanan itu ba'da sholat Isya jam 8 malam dan nyampe sebelum subuh. Jadi kita ambil maksimalnya. Gitu. Jadi berarti butuh waktu 8 jam. Nah, perjalanannya bolak-balik, berarti sekali jalan itu 4 jam. Ini kalau yang lain-lainnya termasuk sholat di Al-Aqsa itu sudah tidak kita hitung. Jadi kita memaksimalkan lama perjalanannya. Jadi perjalanannya adalah perjalanan 4 jam. Karena naik buruk sekali lagi itu adalah albar, kilat atau cahaya. Lain lagi kalau kata orang Surabaya, buruk itu adalah ibu-ibu pakai rok. Nah, lain lagi, ya. Nah, ini. Nah, jadi 4 jam itu berarti Rasulullah menempuh jarak. Jadi kalau 4 jam itu 4 jam, 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 detik 300.000 km. Jadi dalam waktu 4 jam itu akan menempuh 4 kali 60 kali 60 kali 300.000 km. Jadi jarak yang ditempuh itu 4.320.000.000 kilometer. Jarak yang amat sangat jauh menurut kita, tetapi itu belum keluar sistem tata surya kita. Karena planet Neptunus, planet terluar dalam sistem tata surya kita itu jaraknya adalah 4.335.000.000 kilometer. Jadi masih 15 juta lagi untuk keluar sistem tata surya. Itu artinya Isra Mi'raj tidak bisa dijelaskan sebagai perjalanan di dalam ruang angkasa material, langit dunia. Karena kecepatan buruk itu belum sampai di Neptunus kalau perjalanannya ini kita ambil sepanjang malam. Padahal Laila di situ bermakna sepenggal malam sebenarnya. Jadi jauh lebih pendek. Nah, jadi dengan demikian belum lagi karena perjalanannya itu dengan kecepatan cahaya, ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu itu ada video yang mengatakan bahwa Mi'raj itu Rasulullah melalui black hole, lubang hitam. Ya, ada video berbahasa Inggris begitu. Nah, black hole terdekat itu ada di pusat galaksi kita, Bima Sakti. Nah, diameter Bima Sakti itu 100.000 tahun cahaya. Ya, posisi kita di tepian sehingga ke pusat galaksi itu sekitar 35.000 tahun. Padahal perjalanan Rasulullah hanya sepenggal malam. Jadi penjelasan Mi'raj melalui black hole itu juga tidak make sense. Begitu, ya. Nah, jadi dengan demikian ini posisi sistem tata surya kita berada di situ sehingga
jarak ke pusat galaksi itu sekitar 35.000 kilometer, begitu ya. Nah, ini ukuran jagat raya kita. Jadi mari kita bayangkan jagat raya kita. Mengapa kita itu di Mi'raj ini kan perintah utama yang diterima oleh baginda Rasulullah adalah perintah sholat. Dan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Mengapa? Karena secara kosmologis kita itu di alam semesta itu jauh lebih kecil dari ukuran debu sekalipun. Sehingga tidak patut bagi kita untuk bersikap takabur. Ini. Jadi bumi pun kalau dalam struktur jagat raya itu menjadi tidak kelihatan. Apalagi kita, sekitar 2,5 miliar berjubel di muka bumi. Buminya aja nggak kelihatan, apalagi kita. Gitu kan? Nah, jadi ini ukuran jagat raya kita. Nah, kemudian perjalanannya ke langit. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini siang kita memperingati Isra Mi'raj, lalu menunjuk langit ke sana. Jadi seperti gambar itu misalkan. Pada saat yang sama, di Amerika yang malam itu juga ada peringatan Isra Mi'raj. Lalu juga menunjuk ke atas. Atas menurut orang Amerika di sini. Gitu kan? Jadi kalau begitu langit yang sebelah mana? Ini kalau yang ngaji itu adalah anak-anak sekolah yang kritis, ustadznya nggak siap diberi pertanyaan, langit kemana, Tat? Gitu kan? Yang satu ke sana, belahan bumi yang lain itu menunjuk ke arah sebaliknya. Jadi sebenarnya langitnya langit mana? Ini kalau kita mau bahas secara ilmiah. Belum lagi, kata Hadratus Syekh Albert Einstein, kalau objek bergerak dengan kecepatan cahaya, maka tubuhnya itu akan meledak. Ya. Itu. Al-Barq itu seringkali digambarkan dengan kuda bersayap. Ya, kuda bersayap. Lalu Rasulullah naik, gitu kan? Dan kecepatan tinggi. Maka apa yang bisa kita bayangkan? Kalau kita naik motor dengan kecepatan 100 km per jam sekalipun, kalau kita nggak pakai helm, begitu turun, kita langsung apa namanya? Linglung, masuk angin, gitu kan? Apalagi ini Rasulullah dengan kecepatan tinggi, bukan sekedar masuk angin, tapi rambutnya akan awut-awutan, wajahnya pucat, begitu kan? Tapi tidak ada dalam riwayat yang disebutkan bahwa Rasulullah mengumpulkan para sahabat dalam kondisi wajahnya pucat, rambutnya awut-awutan, kelihatan masuk angin, kan nggak ada. Ya, apalagi buruknya tidak pakai kaca seperti motor Harley Davidson kan gitu. Kan wush dengan kecepatan sangat tinggi itu berpotensi masuk angin. Ini kalau kita mau menjelaskan dari sisi-sisi ilmiah. Jadi kita kesulitan kalau mau menjelaskan sebagai perjalanan di alam material. Karena itu harus dihentikan. Dan untuk itu kita harus menjelaskan dengan cara yang lain. Nah, dari ayat ini tadi sebenarnya ini Asra itu memperjalankan, berarti berpindah dari satu dimensi ke dimensi yang lain, dari satu ruang ke ruang yang lain. Kemudian Laila itu adalah dimensi waktu, Abdihi itu adalah dimensi hamba, ada jasmani, ada rohani. Inilah sebenarnya kosmologi Islam yang menggambarkan bahwa realitas itu adalah materi, ruh, ruang, dan waktu. Ruh itu ditolak dalam sains modern. Realitas hanya materi, ruang, dan waktu. Nah, jadi kita perlu berbicara tentang struktur jagat raya kalau begitu. Nah, menurut Einstein, ilmuwan terbesar abad 20, jagat raya kita itu melengkung. Apa artinya melengkung, Ibu Bapak? Jadi, di sekitar objek masif, itu kalau ada cahaya yang lewat, cahayanya itu dibelokkan. Jadi tidak bergerak dalam lintasan lurus. Jadi di sebelah sana itu ada bintang, di sini bumi. Maka kalau cahaya itu bergerak lurus, maka bintang itu tidak akan kelihatan. Tetapi pada gerhana matahari total
29 Mei 1919, para astronom membuktikan bahwa bintang yang berada di belakang matahari itu terlihat di siang hari. Itu ketika gerhana matahari total. Nah, kemudian jagat raya juga sedang mengembang. Sebab menurut amatan Edwin Hubble, cahaya kita itu bergeser ke arah merah. Itu seperti kalau mobil sedang menjauhi kita sambil membunyikan klakson. Maka bunyi klaksonnya itu akan melemah. Itu kalau gelombang bunyi. Kalau gelombang cahaya, kalau sumbernya menjauh, itu akan bergeser ke arah merah. Itu yang teramati oleh Edwin Hubble. Dan kitab suci kita mengatakan bahwa, nah jadi jagat raya diilustrasikan sebagai permukaan balon. Balon ditempeli oleh kertas, kertas itu ibarat galaksi, maka begitu balon kita tiup dan kemudian membesar, maka galaksi-galaksi itu akan saling menjauh. Inilah yang disebut sebagai the expanding universe. Dan Quran kita temukan ayat wasama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Dan sesungguhnya kamilah yang membangun langit itu dengan kekuatan dan kami pula yang meluaskannya. Jadi langitnya meluas. Padahal kata Einstein sebelumnya, jagat raya itu statik, diam. Makanya kemudian dengan temuan ini, Einstein melakukan taubatan nasuha. Dengan ungkapan yang sangat terkenal, this is the biggest blunder of my life. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Jadi jagat raya kita itu mengembang. Ini kalau kita lihat di teleskop, khususnya teleskop ruang angkasa, ya. Nah, mari kita lihat struktur jagat raya menurut Quran dan sains. Menurut Quran surah Al-Anbiya 16, wa khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Jadi di sini khalaqnas sama langit, kemudian bumi. Nah, kemudian ini ada baina. Jadi baina itu adalah antara yang bukan langit, bukan bumi. Ya, jadi struktur jagat raya itu kita seperti itu. Ada bumi, kemudian ada yang bukan bumi di antara di atas kita ini sampai ketinggian tertentu, baru kemudian langit. Ini suratnya. Nah, yang menarik ada ayat yang persis sama kecuali di kata as-samawat. Coba kita cermati, ayat ini persis sama kecuali kata as-sama dan as-samawat. Berarti langit di sini itu identik dengan langit yang tunggal ini tadi sebenarnya dengan identik dengan banyak langit, karena as-samawat itu adalah jamak dari as-sama. Pertanyaannya, seberapa banyak langit itu? Di ayat yang lain disebutkan bahwa khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia menciptakan langit 7 lapis. Jadi banyak itu persisnya adalah 7. Nah, pertanyaannya, kenapa yang banyak langit tadi itu diidentikan dengan satu langit? Nah, dalam konteks dua ayat ini, berarti 7 langit itu tidak membentuk formasi yang seperti ini, yang masing-masing langit 1, langit 2, tapi ada antara. Langit 2, langit 3, ada antara. Berarti itu bainahuma. Nah, karena 7 langit itu setara dengan satu lapis langit, berarti formatnya akan seperti ini. Jadi 7 langit, tapi seperti satu langit. Tidak dipisah, tidak ada bainanya. Nah, jadi kalau kemudian kita gambarkan dalam 2 dimensi, maka akan seperti ini. Itu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang mari kita telaah. Apa yang ada di antara bumi dan langit? Kemudian 7 langit itu adalah langit dunia. Karena di ayat ini disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur. Jadi dia yang menciptakan 7 lapis langit 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak melihat adanya kerusakan pada yang diciptakan oleh yang Maha Rahman itu. Apa yang diciptakan?
sab'ah samawatin tibaqo. Artinya kita bisa melihat langit itu dan tidak mendapatkan adanya cacat atau adanya kerusakan. Jadi langit ini adalah langit dunia. Nah, bagaimana kita bisa melihat langit ini? Memang tidak dengan mata telanjang. Yang utama ini adalah teleskop Hubble. Teleskop senilai 2 miliar dolar dibangun oleh 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika dalam waktu 20 tahun dan mengorbit pada ketinggian 550 km dari bumi. Diluncurkan pada 1990, tapi sejak diluncurkan ilmuwan itu sudah tidak puas karena ini hanya bisa memotret hingga kedalaman 5 miliar tahun cahaya, padahal usia jagat raya itu 13,7 miliar tahun, sehingga kurang dalam menurut para ilmuwan, sehingga kemudian 6 tahun kemudian dibuat teleskop yang lebih dahsyat lagi dengan cahaya inframerah senilai 10 miliar dolar atau sekitar 150 triliun. Setara dengan dana awal Danantara, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi dibangun dalam waktu 25 tahun, melibatkan 17 negara begitu, dan diluncurkan 25 Desember tahun 2023 yang lalu. Jadi langit bisa dilihat oleh manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian langit dan bumi, tapi kalian gak akan mampu kalau kalian gak mempunyai sultan. Dan sultan itu adalah knowledge is power. Ilmu adalah kekuatan. Begitu kita gak punya ilmu pengetahuan, kita gak punya masa depan. Karena sumber daya alam kita nggak bisa kelola. Karena kita nggak mempunyai kemampuan untuk itu. No science, no future. Kita nggak punya sains, maka kita nggak punya masa depan. Nah, apa yang ada sebelum langit? Mari kita lihat surat ini. Surat An-Nahl ayat 79. Alam yaro ila thairi musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung ditahan oleh Allah? Burung-burung bisa berterbangan. Mengapa bisa berterbangan? Karena dia hidup. Mengapa dia bisa hidup? Di situ ada udara. Jawis sama. Di situ poinnya bukan pada asamanya, tapi pada kata al-jawu, udara. Nah ini. Jadi udara yang eksis sebelum langit di atas bumi, ini baena yang memungkinkan burung ini bernafas sehingga kemudian hidup dan bisa berterbangan lalu lalang di antara bumi dan langit. Langit pertama itu adalah ruangan. Jadi langit tadi itu adalah sebenarnya ruangan di atas bumi sejak ketinggian tertentu. Langit pertama itu sebenarnya sejak ketinggian sekitar 450 meter. Kenapa saya bisa membuat kesimpulan seperti itu? Karena merujuk surat Hud ayat 44, wakila ya ardu blai ma'aki wa ya sama'u aqdi wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wakila bu'dan liqaumid dhalimin. Ayat ini merupakan penghujung dari peristiwa Nabi Nuh, peristiwa banjir Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh berdakwah, kemudian diecek oleh para pembesar pada saat itu. Nabi Nuh hampir frustasi, kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Maka bullyingnya makin kencang. Nggak ada hujan, nggak ada apa kok membuat kapal. Ya, tapi pembuatan kapal terus dilakukan. Kemudian ketika jadi, Nabi Nuh diperintahkan untuk memasukkan hewan-hewan berpasangan. Maka bersyukurlah pada Nabi Nuh, karena hingga hari ini kita bisa menikmati sate dengan aman, bebek sinjai juga dengan aman. Itu karena pada waktu itu Nabi Nuh mengusung kambing berpasangan, bebek juga berpasangan. Ya, ini makanan-makanan khas kita. Kalau ke Tegal ada balibul,
Kalau ke Solo ada tengkleng dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi di sini disebutkan, jadi ini adalah ayat tentang drainase. Jadi banjir itu terjadi karena dua sebab, hujan, ya, hujan yang kenceng dan resapan bumi tidak berfungsi. Ini ayatnya. Wakila ya ardu. Jadi ketika semua sudah tenggelam, termasuk anaknya Kan'an, maka kemudian kapal berlabuh di Gunung Jud itu, kemudian diperintahkan oleh Allah, ya ablai, jadi telanlah airmu. Jadi air itu kemudian disuruh nelan oleh bumi, tapi itu gak cukup. Kemudian Allah juga berfirman, ya sama akbi, hentikan kamu menurunkan air. Jadi itu diseru oleh Allah, ya sama. Berarti sama di situ adalah ruangan tempat awan yang menghasilkan hujan. Dalilnya ini, Ibu Bapak. Jadi langit itu bukan atmosfer. Ini dalilnya. Nah, jadi ini ada pada ketinggian sekitar 450. Jadi ini proses hujan, ya, penguapan dari laut, sungai, dedaunan, danau dan lain-lain. Kemudian terjadi kondensasi, ya, dan seterusnya, jadilah hujan. Dan inilah 10 jenis awan yang menyebabkan hujan itu sejak cumulus hingga alto cumulus. Sedangkan 3 awan tertinggi, cirrostratus, cirrocumulus, cirrus, itu ketika penampakan langit itu biru cerah. Ya, kalaupun turun air, airnya tidak sampai ke bumi, itu sudah menghilang. Jadi menguap, tidak sampai mewujud dalam bentuk hujan. Jadi itulah tadi saya simpulkan bahwa langit pertama itu ketinggian 450 meter hingga 6.000, ya. Nah, kemudian langit kedua saya gambar dengan pesawat ini karena di ayat ini disebutkan wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harjan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka dadanya itu akan sempit, sesak. Nah, orang yang sesak kemudian diberi ilustrasi ka'annama yas'adu fis sama. Seperti kalau orang itu naik di langit. Jadi di sini harfiah yang dipilih adalah fi, bukan ila. Saya di Jakarta, berarti saya sedang berada di Jakarta. Tapi kalau saya ke Jakarta, bisa jadi saya belum di Jakarta, tapi sedang menuju Jakarta. Jadi di sini fis sama, bukan ila sama. Jadi ini adalah ruangan ketika orang di situ tuh dadanya sesak. Tapi praktis tidak ada orang yang naik ke langit, kecuali orang yang naik pesawat. Orang yang pertama kali naik pesawat, biasanya Pak, seperti yang saya alami juga, apa Pak yang ketika orang pertama kali naik pesawat, apa yang kita rasakan? Apa Bu? Orang yang pertama kali naik pesawat itu biasanya ngalami apa? Itu menjadi tak terlupakan. Nah, iya betul Bapak, telinga kita sakit. Makanya kemudian pramugari beri permen untuk dikunyah, supaya apa? Di sini terjadi kesetimbangan baru. Mengapa telinga kita sakit? Karena tubuh kita itu dirancang, tekanan internal tubuh kita itu dirancang setimbang dengan tekanan eksternal di muka bumi. Ketika kita naik, tekanan di atas itu kecil, sehingga kemudian kesetimbangan terganggu, tekanan di dalam tubuh kita itu lebih besar dari tekanan di luar. Makanya, dan yang berinteraksi langsung lapisan tipis itu adalah gendang telinga. Makanya kemudian telinga kita itu sakit. Nah, itu langit lapis kedua, ya. Nah, ini jadi ilustrasinya ini. Nah, kemudian langit lapis ketiga itu bulan. Di sini ada kata bulan dan tadi jaraknya adalah 385.000 km. Nah, kemudian langit keempat, di sini ayat ini mengatakan inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Jadi sesungguhnya kami hiasi langit dunia itu dengan hiasan planet-planet. Jadi kaukabun itu sebenarnya adalah planet, bukan bintang. Dan inilah 8 planet kita, dan planet terluar kita itu adalah Neptunus, jaraknya 4.335.000.000 kilometer. Dan kemudian langit yang kelima, di sini wazayyana sama'ad dunya bimasobih. Bimasobih, masobih itu adalah jamak taksir dari al-misbah. Misbah itu adalah bintang terang. Bintang dalam bahasa Arab itu adalah an-najmu, jamaknya adalah an-nujum. Itu keseluruhan bintang, mau yang terang maupun yang redup, itulah an-nujum.
Tapi bintang terang itu adalah al-misbah. Al-misbah itu pelita, pelita yang menyala. Itu bedanya an-najmu dengan al-misbah. Nah, jadi kalau di gambar ini yang besar-besar ya, yang mencolong itulah al-misbah, sedangkan yang kecil-kecil itu adalah an-najmu, yang jamak taksirnya an-nujum, bintang yang redup, bintang yang tidak terang. Nah, bintang terang paling dekat dari kita itu adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4,35 tahun cahaya, itu setara dengan 41 triliun 154 juta 41 triliun 154 miliar 480 juta kilometer. Jadi cahaya itu Alpha Centauri untuk sampai ke kita itu butuh waktu 4 tahun 4 bulan 8 hari, Pak. Sekarang tanggal 25. Kalau nanti malam kita merasa melihat Alpha Centauri, sesungguhnya itu adalah Alpha Centauri yang 17 Oktober 2020. Jadi sebenarnya kita sedang melihat masa lalunya. Sedangkan cahaya yang dipancarkan hari ini 25 Februari 2029 itu baru kita lihat nanti tanggal 3 Juli 2029. Jadi artinya kalau bintang Alpha Centauri itu bulan lalu mati, bintang ini akan terus kita lihat sampai 4 tahun 3 bulan ke depan. Dengan kata lain Ibu Bapak, bintang yang kita lihat malam nanti di langit sana belum tentu bintangnya ada. Bisa jadi itu adalah masa lalu bintang ini. Mengapa? Karena butuh waktu untuk sampai ke mata kita. Gitu. Ya. Jadi kalau Alpha Centauri sekali lagi 25 Januari yang lalu itu mati, sudah pudar, maka cahaya yang sampai 25 Januari itu akan sampai ke kita nanti 3 Juni 2029. Jadi 4 tahun kita melihat bintang yang sudah tidak ada. Kemudian langit ke-6 itu adalah langit yang pecah seperti pendaran mawar. Nah, jadi bintang yang meledak, dan bintang meledak itu adalah supernova. Ya, supernova yang terkenal itu di awan Magellan besar. Supernova 1987A diamati pada tahun 1987 pertama ya 24 Februari. Nah, itu di Tenggara berasal dari Large Magellan Cloud yang jaraknya 168.000 tahun cahaya. Artinya awan itu meledak pada tahun 166 13 tahun sebelum Masehi. Tapi bintang itu selama hampir 168.000 tahun tetap bisa kita lihat meskipun bintang itu sudah tidak ada. Dan bintang ini ada di luar galaksi Bima Sakti. Dan langit ketujuh itu dari ayat ini was-sama'i dzatil hubuk, dan langit yang mempunyai riak-riak di situ kemudian berlobang, itu tidak lain adalah black hole, lubang hitam. Dan lubang hitam pertama kali yang terpotret oleh para astronom itu 10 April 2019, itu Messier 87 ya, itu jaraknya sekitar 50 juta tahun cahaya, dan itu setara dengan 473 juta 40.000 triliun kilometer. Ya, jarak yang cukup jauh untuk kita. Nah, Ibu Bapak, apa itu black hole? Ibu Bapak, yang sana itu matahari, yang tengah itu bintang neutron. Bintang neutron itu 1 cm kubiknya paling ringan itu 5,5 ton. Itu bintang neutron. 1 cm kubik air itu 1 gram. 1 cm kubik bintang neutron itu 5,5 ton. Itu membuat ruang yang lengkung seperti itu. Black hole itu akan jauh lebih dalam lagi. Matahari akan menjadi black hole. Kalau yang jari-jari matahari 696.000 kilometer itu menjadi berjari-jari 3 kilometer. Atau bumi yang berjari-jarinya 6.731
kilometer itu menjadi sekitar 9 mili, maka itu akan menjadi black hole. Itu ilustrasi untuk lubang hitam. Semua objek yang jatuh padanya termasuk cahaya itu tidak akan dikembalikan karena itu terlihat gelap, black. Dan dia bulat, makanya kemudian hole disebut black hole, lubang hitam. Nah, jadi itu bisa menghubungkan alam semesta yang lain. Nah, dalam ilustrasi 2 dimensi permukaan bola, karena tadi expanding universe, jadi kalau alam semesta kita ibaratkan permukaan bola, maka di sini ya. Jadi alam semestanya adalah permukaan bola, ruangan di luar balon dan di dalam balon itu adalah alam yang gaib. Jadi berdasarkan ayat ini, Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Jadi alam realnya ada pada permukaan bumi, sedangkan di luar balon itu adalah alam yang gaib, langit yang gaib. Jadi dalam ilustrasi 2 dimensi, Bu Bapak, jadi dalam permukaan balon ini langit 1, 2, 3 sampai 7, langit dunia, tetapi di luar balon dan di dalam balon ada ruangan, dan itulah yang menurut ayat tadi saya tafsirkan sebagai langit gaib. Dan langit gaib dengan langit dunia disambungkan dengan abwabus sama, pintu-pintu langit. Sehingga perjalanan Mi'raj itu sebenarnya adalah menembus ruang dimensi yang lebih tinggi, keluar dari alam dunia. Itulah penjelasan ilmiah yang paling mungkin dari peristiwa Isra Mi'raj, ya, Mi'raj khususnya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan hadis, Ibu Bapak, ini adalah majelis taklim, di sekitar kita itu banyak malaikat, tapi tadi ketika kita masuk ruangan berbondong-bondong di sini, tidak ada satupun di antara kita yang batuk kita tadi itu kedaduk batuknya malaikat. Mengapa? Karena malaikat berada di dalam dimensi yang lebih tinggi. Itu penjelasannya. Nah, jadi berdasarkan ini tadi, ya, sebenarnya di sekitar kita itu banyak malaikat, tapi malaikat berada di dimensi yang lebih tinggi. Tidak usah jauh-jauh, tidak perlu kemana-mana, itu disambungkan dengan pintu langit, abwabus sama, berdasarkan ayat tadi. Nah, Isra Mi'raj sekarang saya gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah makhluk 2 dimensi, semut nempel pada permukaan balon, begitu. Jadi hanya bisa melihat ke depan dan kanan kiri, tidak bisa melihat atas bawah. Karena 2 dimensi, kalau bisa melihat atas bawah berarti 3 dimensi, gitu kan. Jadi dimensi itu begini secara ilmiah, Ibu Bapak. Kita bergerak ke depan, itu 1 dimensi. Kemudian kita bergerak kanan kiri, itu dimensi kedua. Kemudian kalau kita naik lompat-lompat, itu dimensi ketiga. Itu maksudnya dimensi. Jadi kalau semut itu 2 dimensi, berarti bisa melihat ke depan, kiri kanan, tidak bisa melihat atas. Nah, jadi Mi'raj itu begini. Ya, jadi misalkan semut ini dari antar galaksi, janjian mau ketemu, tapi jagat raya yang terus berkembang, begitu. Nah, tapi pada suatu ketika misalkan semut ini, nah ini terlempar, maka kata semut yang sebelah sana yang janjian mau ketemu itu, semut yang terlempar itu akan tampak seperti apa, Ibu Bapak? Tampak bagaimana? Tampak menghilang, karena semut itu tidak bisa melihat atas bawah, begitu loh ya, masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Karena semut hanya bisa melihat kanan kiri dan depan, tidak bisa melihat atas bawah. Jadi Mi'raj itu adalah masuk ke dimensi yang lebih tinggi, begitu. Jadi setelah sampai pada ketinggian tertentu, Rasulullah itu lenyap, masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya tadi, subhanalladzi asra bi abdihi laila. Jadi mengapa Mi'raj itu malam hari bukan siang hari? Begitu kan? Ayatnya kan begitu menyebutkan. Ibu Bapak, kalau malam hari, maka Al-Aqsa itu di sini. Nah, perjalanan meninggalkan bumi menuju langit itu berarti ke arah sana, aman kalau malam hari. Tapi kalau siang hari, Masjidil Aqsa Palestina itu akan menghadap matahari. Karena menuju langit maka akan bergerak ke sini. Nah, dalam waktu 8 menit Rasulullah itu akan kecemplung matahari. Temperatur matahari permukaannya itu 6.000 derajat Celcius. Maka ketika itu Rasulullah bukan lagi mengembang seperti kerupuk udang yang digoreng, tetapi langsung menguap, nyus.
Artinya apa? Secara ilmiah, maka nubuah akan berakhir ketika Mi'raj. Kalau Mi'rajnya siang hari, itu penjelasan yang ilmiah. Begitu, itu Ibu Bapak, hikmahnya. Mengapa kok Mi'raj itu harus dipilih malam hari, bukan siang hari? Belum lagi kalau siang hari, ibu-ibu pasti pengen ikut. Wisata religi ke makam para wali aja ikut, apalagi ke ruang angkasa. Ikut Nabi, ikut gitu kan. Apalagi gratisan juga. Nah, udah satu Karang Taruna ikut semua. Nah, jadi itu hikmahnya. Nah, puncaknya adalah menerima perintah sholat. Sholat itu adalah tiang agama dan tanda kekufuran seseorang. Tapi dari apa yang saya ceritakan tadi, Isra Mi'raj mengandung pesan. Ya, pertama dari As-Siddiq tadi, ada integritas dari seorang sahabat Abu Bakar dan sangat visioner bahwa kepemimpinan itu harus mengandalkan kepercayaan, trust, karena bagaimana juga kita akan memimpin banyak orang dan itu hanya akan efektif kalau itu berbasis trust, kepercayaan. Ini kalau kita mau berbicara aspek-aspek yang terkait dengan realitas sosial kita. Tapi terkait dengan sains, seperti tadi, semua itu penjelajahan ke ruang angkasa hanya bisa dilakukan kalau kita mempunyai sultan. Dan sultan di situ secara empirik negara-negara yang eksis saat ini dari Korea sampai ke selatan Singapura adalah mereka yang menguasai sains fundamental. Jadi negara-negara yang eksis adalah mereka yang menguasai sains fundamental, fisika, kimia, biologi, matematik. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Dan untuk menguasai itu perlu visi, perlu integritas. Karena sains hanya bisa dibangun dengan kejujuran. Kita nggak bisa memanipulasi data-data sains, nggak bisa. Karena sains akan diuji oleh semua ilmuwan di muka bumi. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Nah, jadi itu dari sisi Mi'raj. Yang terakhir, kita masuk ke sebentar lagi bulan Ramadan. Ayatnya ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hadir sebagai orang beriman, masuk dalam proses asyam selama 1 bulan, siang dan malam. Kemudian ujungnya nanti setelah Idul Fitri kita jadi orang yang bertakwa. Saya tidak ingin berpanjang lebar tentang ini. Saya akan mengutip hadis yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-imanu uriyan wa libasuhut taqwa wa jinatuhul haya. Iman digambarkan sebagai sosok orang, al-imanu uriyan. Iman itu ibarat orang yang telanjang. Walibasuhut taqwa, bajunya adalah takwa. Jadi orang yang berbaju dibanding orang yang tidak berbaju itu orang yang lebih berperadaban. Ternyata baju pun juga tidak cukup. Kita pilih baju yang bermerek, baju koko yang Rabbani, nggak mau yang pasar Blok M, gitu kan? Apa kata hadis tadi? Al-imanu uryan walibasut taqwa wa zinatuhul haya. Iman itu ibarat seseorang yang telanjang, takwa itu adalah pakaiannya, dan malu itu adalah hiasannya. Orang nggak cukup hanya dengan pakaian, tapi perlu berhias, dan hiasan dalam konteks Islam adalah malu. Kalau masyarakat kita kehilangan malu, berarti masyarakat kita sudah berada dalam status yang lebih rendah. Karena apa? Ya, peradaban yang lebih rendah. Kita hidup memang seperti halnya orang-orang telanjang juga hidup. Tapi kita kalau mau berperadaban kita pakai baju. Dan baju pun juga harus di model-model sedemikian rupa. Nah, itu proses itu kita lakukan siang malam pada bulan Ramadan. Karena itu secara pribadi sebenarnya ya saya termasuk setuju pada usulan awal Menteri Agama. Kalau Ramadan itu libur begitu ya.
Karena di negara-negara maju yang punya 4 musim, itu kalau musim panas itu libur. Mengapa libur? Karena musim panas itu pasti kerja nggak efektif. Kan panas. Saya kan 5 tahun di Jepang. Musim panas itu libur panjang. Kenapa? Nggak efektif. Tapi libur panjang itu bukan berarti kemudian total nggak ada kegiatan. Ada. Siswa tetap ke sekolah, tapi apa? Renang. Begitu. Nah, Ramadan juga begitu. Ini ada ayat yang sangat relevan dengan Ramadan. Fal yanduril insanu ila to'ami. Setiap orang hendaknya memperhatikan makanannya. Jadi ibu bapak, pesan saya nanti tanggal 28 Februari hari Jumat malam, ibu bapak timbang badan, lalu ukur lingkar perut. Ukur lingkar perut. Nanti tanggal 30 malam, besoknya Idul Fitri. Jadi insya Allah Pak, Muhammadiyah, NU, pemerintah sama, 1 Ramadannya 1 Maret, Idul Fitrinya 31 Maret, ya. Hanya Idul Adhanya yang akan beda. Karena saya adalah tim hisabnya PP Muhammadiyah, begitu saya tahu persis. Jadi bisa diumumkan atau bisa diketahui sehari ini juga. Nah, tanggal 30 Maret nanti timbang badan lagi. Kalau ternyata lingkar perutnya bertambah, berat badannya bertambah, itu tanda puasanya gagal. Lo harus menahan makan kok berat badannya tambah. Menahan makan kok lingkar perutnya tambah. Jadi boleh berkemajuan kecuali perut. Ya, nah, ini harus dihindari. Sebab bahkan juga kalau perut berkemajuan secara medis itu adalah gudang penyakit, Ibu Bapak. Jadi poin penting yang sederhana yang mau saya sampaikan, nanti menjelang puasa, timbang badan, ukur lingkar perut, keesokan Idul Fitri lakukan hal sama. Kalau naik, berat badannya naik, lingkar perutnya naik, itu tanda-tanda secara fisik Ramadannya gagal. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Agus atau akrab disapa dengan Gus Pur. Ternyata punya panggilan kesayangan yaitu Gus Pur. Sudah memberikan limpahan ilmunya ke kita tadi. Bukan hanya ilmu agama pastinya, tapi ternyata ada perpotongan juga dengan sains. Dengan bidang ilmu yang beliau ampu, yaitu guru besar pada fisika teori di Institut Teknologi 10 November. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Andes Agus Purwanto, MSI, MSc, DSc atau yang akrab disama dengan Gus Pur.